In kana ilmu mujarradu kafiyan lak, andaikan ilmu saja sudah cukup bagimu, wala tahtaju ilal amal siwah, dan kamu tidak membutuhkan pada amal, lakana nida'ullahi ta'ala, niscaya serta panggilan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim yang mengatakan hal min sa'il, adakah orang-orang yang memohon, hal min mustaghfirin, adakah orang yang meminta ampun, hal min ta'ibin, adakah orang-orang yang bertaubat, dha'ian bila faidatin, maka seruan itu akan menjadi sia-sia tanpa faedah. Paham maksudnya? Jadi beliau Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, jikalau seseorang itu dituntut untuk berilmu saja tanpa amal, niscaya seruan Allah, firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, Allah menjelaskan hal min sa'ilin, adakah orang-orang yang memohon, kata Allah, hal min mustaghfirin, adakah orang-orang yang memohon ampun, hal min ta'ibin, adakah orang-orang yang bertaubat. Kenapa? Kita dituntut untuk belajar ilmu agama bukan hanya untuk mendapatkan suatu pemahaman saja, tapi untuk diamalkan. Artinya di sini kalau kita lihat daripada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa menanti taubatnya seorang hamba. Kurang seluar biasa apa lagi kasih sayangnya Allah sama kita. Setelah Allah telah berikan semuanya kepada kita, Allah berikan kepada hamba, toh justru ketika kita mendapatkan suatu seruan dalam Al-Quran, Allah katakan, adakah di antara hamba-hambaku yang bertaubat? Tidak ada yang datang. Sementara kita berlumuran dengan dosa selama umur, setiap umur yang Allah berikan, setiap detik dari waktu, toh kita kurang di dalam ketakwaan kepada Allah. Kayak contoh nih, ada satu bos, dia memperkerjakan orang selama 40 tahun. Selama 40 tahun tidak ada satupun perkataan si bos ini mau didengar sama ini pegawai. Bagaimana murkanya itu bos? Dari semua apa-apa yang diperintahkan sama bos, dari 100% cuma 20% saja yang dia lakukan, sisanya dia membangkang. Itu menjadi suatu ibarat bagaimana sepantasnya Allah marah dengan kita. Berapa puluh tahun sudah umur kita pada saat ini. Istilahnya, nikmat yang Allah berikan itu istilah, itu adalah upah. Misalnya nih, setelah Allah berikan kita upah, kemudian Allah perintahkan bertakwalah kepada Allah. Intisari daripada takwa, menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi daripada apa yang dilarang. Apa-apa yang Allah perintahkan cuma 20% kau lakukan, sisanya 0. Maka seyogyanya bagi seorang hamba, kalau seandainya dia diperbuat demikian, maka dia akan marah, akan murka. Dan sepantasnya Allah juga marah dan murka kepada kita, betul? Sepantasnya seperti itu. Tapi lihat bagaimana kasih sayangnya Allah. Di dalam Al-Quran Allah masih panggil, mana nih orang-orang hamba-hambaku yang mau bertaubat? Masih ada yang tidak mau datang sama Allah. Apa kita ini? Ada akal, ada hati nurani. Bagi orang-orang yang mempelajari daripada syariatnya Nabi Muhammad SAW, seyogyanya dia mengamalkan apa yang ilmu yang telah dia pelajari. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau mengatakan tidak dikatakan seorang thalabul ilim kalau dia tidak sholat tahajud. Zakaru Abdullah bin Umar inda Rasulullah SAW, bahwasanya sebagian sahabat menyebut daripada keadaan Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar merupakan anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab di sisi baginda Rasul SAW. Faqala ni'ma rajulu huwa law kana yusalli bil laili. Sebaik-baik laki-laki, kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik rajul, sosok laki-laki sejati, dia yang apabila mengerjakan sholat di malam hari. Kita belajar ilmu agama, kita tahu, kita paham dan mengerti bahwasanya keutamaan orang sholat di waktu malam itu, fadilahnya, keutamaannya, pahalanya, keistimewaannya luar biasa. Tapi kadang kita malas. Lebih asik kita dengan tontonan kita di waktu malam, lebih asik kita dengan medsos kita di waktu malam. Perkara yang mudah. Kau ibadah tidak sampai 10 menit. Wa qala alaihi salatu wassalam li rajulin min ashabih, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang, jangan kau perbanyak tidur di malam hari. Fa in katharatun naumi bil laili, jikalau kau memperbanyak tidur di malam hari, yad usahibahu fakiran yaumal qiyamah, maka kau termasuk di antara orang-orang yang tergolong orang-orang yang miskin di hari kiamat. Bukan berarti di waktu malam hari kau sedikit tidur, tapi di waktu pagi hari sampai sore kau tidur. Nah ini yang kacau. Itu artinya orang yang sedikit tidur, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Niatkan, orang yang sedikit tidur, kau ngapain sedikit tidur? Begadang beb, ngapain? Main TikTok biar bisa di-gift sama orang. Ngapain kau begadang? Main Mobile Legend beb. Ngapain kau begadang? Bertelepon lah sama cewekku. Ngapain kau begadang? Oh ngurus kerjaan beb, dunia semua. Ngapain kau begadang? Ya Allah beb, alhamdulillah beb, Allah berikan nikmat kepada saya. Allah kasih nikmat dan kekuatan kepada saya. Di malam hari saya senantiasa selalu mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Allah kasih nikmat sama saya Habib, dan saya berharap ya Habib, ya Allah, semoga ya tiap malam saya bisa seperti ini. Allah berikan saya keistiqomahan agar saya bisa mengamalkan ilmu yang telah saya pelajari. Kenapa kok ibadah di malam hari jauh lebih mulia daripada di siang hari? Karena di malam hari banyak sedikit orang
Karena di malam hari orang banyak yang lalai, sehingga kau diajarkan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika orang beribadah di malam hari, sedikit orang yang tahu, tidak ada orang yang tahu. Di situ Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba tersebut. Kenapa? Karena dia hanya menggantungkan ibadahnya hanya kepada Allah. Ayyuhal walad, duhai anak-anakku, duhai murid-muridku, wa minal laili fatahajjat bih amrun, dari sebahagian malam lakukanlah tahajud, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu perintah. Dalam firman yang lain, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu bentuk syukur. Sedangkan dan orang-orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar adalah termasuk zikir kepada Allah. Maka alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salah satu aswat. Ada 3 suara, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbuhallahu taala, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sautud diku, adalah suara ayam jago yang berkokok di waktu subuh, di waktu fajar. Itu Allah suka. Coba kau lihat ayam, subuh sudah bangun dia, fajar sudah bangun dia. Itu ayam. Yang kedua adalah wasutul ladzi yuqri'ul Qur'an, suara orang yang membaca Al-Qur'an. Yang ketiga wasautul mustaghfirina bil ashar, orang yang memohon ampun pada saat waktu sahur. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, sesungguhnya Allah taala menciptakan angin yang bertiup di waktu sahur. Tugasnya tahmilul adzkari, membawa zikir, wal istighfar, membawa istighfar, ilal malikil jabbar, kepada yang merajai lagi maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala.